halo Dora. Dora. Halo ladies ya. Halo boy. Gimana ya? Ketemu lagi bersama aku Vano Revano dan Manzila Yuki Kato. selama 1 jam ke depan kita bakal menemani sahabat bening semuanya tentunya di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan BTS Bening Talk Show. Tapi keren banget loh. Apa? Udah ada di itu Obibi namanya. Iya, udah ada. Apa OBB singkatannya? Oh ada Vano. D. Bukan host biasa ini. B. Buntu nih. Ya elah, Ya elah. udah resmi berarti ya Allah. Programnya udah lama ya, tapi baru muncul ya OBB-nya sekarang. Tapi kok ya. gak mirip ya di situ? Ini Apa? kayak gue kira Joshua. Jessica. Jessica ya. Nah ya sahabat bening semua ya, pokoknya di setiap hari Rabu dari mulai jam 7 malam sampai dengan jam 8 kita punya program yang kalian sangat tunggu-tunggu. Karena di program BTS ini sahabat bening tidak hanya mantengin tentang promo dari Bening Klinik aja. Betul. Tentunya kalian juga bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran menarik dari bintang tamu yang kita selalu undang. Betul sekali. Karena setiap bintang tamu yang hadir di acara BTS itu adalah orang-orang yang memiliki prestasi. Betul. Bukan hanya sensasi. Nah, Ya itu. kan? Terus juga memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Jadi juga bisa membantu menginspirasi sahabat Yes, bening memotivasi, semuanya. menginspirasi, pokoknya banyak banget ya. Betul. Kalau yang viral-viral kan kemarin udah ya. Udah, Siapa? Itu kakak Loli, kakak Kakak Maya, Loli, iya. kakak Dawia. Iya, kayaknya nanti Dewi Persik deh. Gudang Garuda Jaya. Gudang Garuda Jaya. Asik. Bener, sama ini Mas Saifulnya diajak. Iya, cukuplah saja berteman denganku. Namun aku Punya Saiful. Gak boleh gitu. Tahu ah. Aku Ya. punya emak. Yuk. Tapi by the way penampilan aku gimana sih, Nya? Udah cantik. Yakin? On point. Oh iya? Iya. Dari atas ke bawah dia. Dari atas ke bawah. Bukan. Dari atas ke bawah kan? Ya Allah. Di Emang- padang tadi udah ada ininya loh, lem-lemnya gitu loh. Besok pakai lem PWI lem Ya. Tapi gimana ini penampilan aku ini? Kamu cantik banget, you look so gorgeous. Ya. You look so amazing ya. You like beautiful for tonight. Yes, I'm a natural beauty. Tahu orang menteng dalam sosok ngomong natural beauty, bilang aja kagak make up. Enggak, tapi soalnya telat. Soalnya kan bintang tamu kali ini kan model. Oh iya. Pramugara. Oh. Jadi aku harus terlihat cantik. Ya, secantik-cantiknya Ladies and orangnya. gentlemen. Iya kan? Ini kayaknya susunya jadi pesawat telepon deh. itu kan candaan gue. Diambil mulu, dia nggak kreatif ya. Tapi kayaknya emang cita-cita aku dulu aku mau jadi pramugara. Oh iya, Tapi aku lebih pengen jadi pramugari. Ih, nggak boleh. Jadi kalau lagi geret-geret koper kan, Oh, cantik rupanya. rambutnya dicepol gitu kan. Cepet Frozen itu ya? Iya, rambutnya dicepol. Tapi sekarang rambut gue dicepol jadi pegawai klinik. Gak apa-apa, yang penting tetap ramah kan. Iya, ya. Aduh, nggak usah tunggu lama-lama ya, Iya, karena iya, kemarin aku itu juga. sempat beredar di media sosial bahwa ya itulah. Iya, pokoknya aku juga udah gak sabar banget karena ini kan model ganteng terus kayak pramugara itu kan kayak tahu kan? Jadi pengen dibawa terbang ya. Ya udah deh, kita langsung invite aja. Langsung Kakak. aja kita invite siapa lagi kalau bukan kakak Arsyaf Dhani. Halo. Hai. Silakan. Saya lagi tepuk tangan untuk bintang tamu kita malam hari ini, ada kakak Arsyaf Dhani. Silakan. Duduk nih. Untuk duduk di kursi Anggap aja kayak panas. Mas Riri. Ya. Sebelumnya apa kabar sih, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Kabarnya ya. gimana? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Kru-kru gimana? Baik semua? Apa, Oma?
Ditolongin Semua bukan orang karena mau kayak perhatian, karena kasihan aja udah tua. Tapi sahabat Benings ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol mengenal lebih jauh lagi Kak Yes. Arsyaf, di sini ada VT-nya terlebih dahulu ya. Silahkan. Silakan. Kenapa video itu yang ditayangin? Wow, itu adalah salah satu VT dari kakak Arsyaf ya. Tapi ngomong-ngomong, aku manggilnya Arsyaf, Syaf atau Dani? Pengennya itu sih gue. Panggilnya harus apa aja? Arsyaf ya. Oke, kakak Arsyaf nih. Kalau boleh tahu nih ya, kan kita kan udah sebelumnya kan kita pernah ketemu juga ya, waktu zaman kantor kita atau studio kita masih di Kemang. Betul. Ya. Ini juga Kemang sih, salah gue ngomongnya. Sama-sama di Kemang lagi. Sama-sama di Kemang. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih kesibukannya apa sih sekarang? Sekarang kesibukannya sebenarnya lagi prepare buat pindahan sih. Pindah apa nih? Pindah kota, pindah negara, Pindah kota karena pindah kerjaan juga. pindah kerjaan. Iya. Kemana sih kalau boleh tahu? Apanya nih kemana? Pindahnya? Oh, ke Bali. Ke Bali. Oma, kita ke Bali. Aduh, kenapa yang seneng Kak Pano? Kenapa sih? Kenapa? Ya justru kalau misalnya kita punya teman di suatu daerah, itu kita siapa tahu nanti kita kesusahan amit-amit. Namanya musibah kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba kayak misalnya kita kehilangan dompet segala macam, terus kita nggak punya teman di suatu daerah, kita mau minta tolong sama siapa? Oh, benar. Pentingnya, BAP. Makanya pentingnya yang namanya kita itu harus menjadi orang yang memiliki banyak teman ya Kak. Iya benar. Gitu. Iya, betul sih. Tapi mohon maaf ini tadi Kakak Arsyaf dipanggilnya Kakak siapa? Arsyaf. Kali ini Kakak Arsyaf, kali ini Insaf. Masuk. Maaf. Udah bisa ya sekarang ya. Udah bisa ya Oma ya. Udah bisa. Pantesan red card-nya udah muncul sekarang. Ya. Jangan gitu dong. Oh berarti pindah ke Bali. Betul. Karena kerja di Bali juga. Iya, nanti bakal kerjanya di Bali. Apa menetap kerja di Bali atau kayak kan sebelumnya kalau nggak salah pramugara ya. Kalau pramugara kan otomatis kayak misalnya 1 hari di sini, nanti pindah lagi gitu kan. Iya. Sebenarnya masih di dunia aviasi, masih sebagai cabin crew juga. Oh iya. Tapi in another airlines dan juga home base-nya kebetulan di Bali. Bali. Ya, gitu. Seru ya Iya. kalau kerja jadi pramugara ya. Lihat. Tapi Kakak Arsyaf, kalau jadi pramugara itu, jadi pramugara. Pramugara. Kalau jadi pramugara tuh kayak ada ininya gak sih kayak Kriteria. Iya kriterianya gitu. Ada sih, jadi depends on airlines-nya. Ada beberapa airlines tuh punya masing-masing kriterianya. Jadi ada yang standarnya tinggi, laki-laki segini, perempuan segini, beratnya ideal segala macam. Tapi kebetulan yang di airlines aku yang nanti bakal kerja di sana, itu gak ada sama sekali persyaratan tinggi, Oh, berat. Iya. Oh, masuk gue nih. Iya nih. Tapi ngomong-ngomong nih, maaf nih, aku potong. Katanya kalau misalnya pramugara itu, kalau misalnya laki-laki dia tuh nggak boleh bertato atau kayak punya tindikan kayak gitu nggak sih? Iya, ya itu salah satu persyaratan kalau misalnya di domestic airlines rata-rata nggak pernah memperbolehkan. Tapi ada juga yang beberapa diperbolehkan tapi yang nggak terlihat. Misalnya di punggung, ya di paha. Buat cowok kan pakai celana panjang tuh boleh. Tapi kalau misalnya untuk airlines sampai sekarang diperbolehkan. Oh, diperbolehkan. Masuk kamunya. Masuk. Oh, bener di sini. Jadi kalau misalnya kata pesawat itu lagi ada gangguan, jadi kamu bisa Terbang. langsung. Tapi kamu juga masuk kan pengen jadi pramugari, nggak apa-apa ada tindikan loh.
berarti bisa ya. Berarti balik lagi sebenarnya sesuai dengan si maskapainya sendiri ya Kak ya. Jadi nggak ada kayak apa ya, ibarat persyaratan tetap di seluruh dunia pramugari nggak boleh begini nggak ada sih. Nah terus juga kan kayak kita kan selalu kenal juga Kak Arsyaf itu adalah salah satu konten kreator ya. Kayak misalnya banyak banget yang selalu bilang kayak misalnya konten-konten entah itu memang kayak day in my life gitu kan, atau aktivitas sehari-hari. Nah kira-kira dari profesi yang sudah pernah dijalani nih, kayak misalnya konten kreator ataupun kayak seorang pramugara gitu, kira-kira lebih enjoy atau lebih seneng dengan profesi yang mana sih Kak? Oh, kalau untuk profesi sendiri enjoy-nya kebetulan aku selalu ngejalanin apa yang menurut aku enjoy sih. Jadi di pramugara enjoy, sebagai content creator juga enjoy. Jadi seneng gitu bisa berbagi ibaratnya pengalaman apa yang aku lakuin, aktivitas aku sehari-hari sebagai pramugara, kemudian dimasukin ke platform sosial media. Di mana sosial media juga ada pemasukan. Jadi ya lumayan. Tapi kalau misalnya disuruh milih nih, lebih mau fokus kemana? Antara pramugara dan konten kreator. Oke, kalau disuruh milih fokus. Jangan milih aku kan. Ya. Jangan milih aku. Bre, lu kurang bareng gue aja dia suruh bawa motor sendiri, Bre. Ya. Jangan kan. Tadi pilihannya ada konten kreator atau pramugara. Oke. Kalau misalnya antara itu sih aku bakal pilih pramugara. Karena balik lagi mungkin jenjang karirnya lebih panjang lagi ya Kak ya. Ya nggak sih? Iya. Kadang kan ya balik lagi namanya dunia konten kreator kan pertama kita harus cari ini apa yang lagi tren, belum lagi kayak kita harus lebih kreatif lagi. Tapi kan kalau misalnya kita punya pekerjaan yang memang sudah tetap ya udah tinggal dijalani aja. Iya, betul. Tapi gitu sama nih ya. kakak, oh iya sih. Tadi kan kakak milih pramugara ya kayak. Ini bukan mau gombal, ini beneran. Muka gue udah seujon mulu soalnya. Nah, kalau jadi pramugara tuh kayak ada nggak sih kayak hal-hal yang nggak terduga gitu yang dialami sama kakak Arsyaf ini? Pada saat penerbangan Iya, gitu pada kan. saat penerbangan kayak gitu. Hal terduga banyak ya, karena kan kita kerjanya ini berkaitan dengan manusia. Dimana manusia ini kan dia fleksibel, kayak beda-beda orang beda pemikiran, beda sikap gitu kan. Jadi ya banyak banget hal yang mungkin mengagetkan, apalagi beberapa tahun kemarin kan kita sempat selesai COVID, terus kemudian baru mulai lagi penerbangan muncul, pada pakai masker apa segala macam, itu juga kan. Ambil satu cerita palingan waktu itu ada penumpang yang dia nggak menggunakan masker. Ya kita prepare kalau misalnya kita punya masker baru nih, jadi kita kasih, tapi dia tetap nggak mau make. Sedangkan waktu itu merupakan salah satu hal wajib yang harus dilakukan yang dipatuhi sama si penumpang juga. Jangan penumpang kita yang bekerja juga harus menggunakan gitu. Bahkan pilot yang punya ruangan tersendiri juga mereka harus menggunakan kayak gitu. Nah, ketika penumpang tersebut tidak mau menggunakan tanpa alasan apapun ya, kayak misalnya kan alasan kesehatan, misalnya sakit, susah nafas segala macam ya mungkin ya gitu kita perbolehkan. Cuma kan nggak bisa dan jadinya mengganggu penumpang-penumpang lain. Jadi pada saat itu masih masih hal yang menurut mereka tuh kayak parno banget ngeliat orang nggak pakai masker. Gitu akhirnya sebelum tutup pintu, karena penumpang tersebut sudah kita tegur berkali-kali nggak mau juga, ya kita diskusi sama captain, kemudian captain memberikan pilihan untuk offload penumpang itu atau diturunkan penumpangnya. Ya seperti itu salah satunya. Jadi kita turunin penumpangnya. Kayak gitu. Berarti kalau lagi terbang diturunin terbang ya? Enggak gitu, belum tutup pintu. Masuk kali ya satu-satu. Kalau biasanya kan kalau naik bus gitu kan, kalau ada macam-macam itu Turun di tengah jalan. Tapi kalau di pesawat nanti turunin semua gitu disuruh. Tapi banyak kasus kalau misal untuk nurunin penumpang itu banyak kasus. Salah satunya bom jokes. Jadi kita sama sekali untuk penumpang itu nggak boleh namanya bom jokes. Kayak bercanda tentang bom, hati-hati ya mbak, barang ada bom. Udah auto diturunin sih. Jadi buat pemirsa nggak tuh? Buat sahabat Benings dan rekan-rekan kalau misalnya mau ngejokes jangan jokes tentang bom. Oh gitu. Jangan bet ya. Jadi kalau misalnya memang kayak mau bikin konten-konten yang lucu, ya apalagi untuk masalah penerbangan atau transportasi ya. Balik lagi kan dalam pesawat itu kan bukan cuma mikirin nyawa sendiri ya kan. Banyak orang juga yang di dalam. Tapi kalau misalnya jokesnya kayak gitu sih parah banget. Kayak waktu ada yang pernah viral tuh, yang salah satu konten kreator yang dia tuh
pura-pura ngebegal motor. Iya kan akhirnya kan dia udah ditangkap jadinya kan. Lagi bercandanya juga ini Iya. kadang-kadang ya di luar nurul. Tapi pernah nggak sih Kak Arsyaf ngalamin kayak apa sih kalau bahasa turbulence? Oh, turbulence. Turbulence tuh gimana ya? Kalau misalnya kalau di jalan tuh ibaratnya lobang. Oh. Jadi udah hal biasa sebenarnya. Turbulence juga banyak apa ya? Banyak kriterianya. Ada yang bagi 3, ada yang bagi 4. Ada yang light itu ringan. Ada yang misalnya paling parah itu masuk ke severe atau extreme turbulence. Itu terjadi di pesawat Yang kemarin bukan sih? Iya. Yang kemarin viral itu ya? Yes. Yang sampai kayak dalamnya tuh berantakan gitu. Yes, dan ada 2 orang meninggal kan Iya, iya. akibatnya. Nah itu ibaratnya turbulensi udah parah banget, ketinggian pesawat tuh benar-benar turun mendadak, kemudian oksigen mas juga keluar, artinya itu udah nggak bisa ibaratnya bernapas secara manual biasa gitu. Akhirnya dipakai segala macam ini tuh ya thanks God pilotnya berhasil nanganin itu semua kan. Dan ya kayak gitu contohnya, sering banget ngalami itu udah hal biasa sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang bilang, males naik pesawat ini goyang-goyang mulu, mohon maaf, itu bukan karena pesawatnya gitu. Karena memang cuaca Iya. ya, cuaca kan kita nggak bisa tebak juga sahabat bening. Jadi memang ya lu siapa gitu, lu avatar bisa mengendalikan cuaca. Tapi nih kakak kalau misalkan jujur nih ya, kayak misalnya aku kan tipikal orang yang panikan gitu loh ya. Nah kalau misalnya kayak Kak Arsyaf sendiri nih tiba-tiba dapat penumpang, terus abis gitu sedang terjadi yang namanya kayak apa tadi sebutnya turbulence. Turbulence ya. Nah terus tiba-tiba si si penumpang itu panik gitu kan. Nah apa sih kira-kira yang Kak Arsyaf lakukan kayak penanganannya kayak gimana sih? Sebenarnya karena flight attendant itu cabin crew ya, pramugara itu sebagai face of airlines-nya, ya wajahnya. Ketika turbulence, nggak tahu kenapa penumpang tuh auto lihat kita, kayak ngelihat kita. Kalau kita ya masih bahagia, senyum kayak biasa, mereka nganggapnya biasa. Aman ya. Kalau kita udah gerem-gerem, ya udah mereka nganggap ini bahaya nih segala macam ini itu kayak gitu sih. Jadi cara nenanginnya juga ada beberapa, mungkin kasusnya yang parno. Jadi pertama kali pesawat biasa parnoan tuh kan, Iya. ya kan? Udah doa-doa, udah zikir segala macam ini tuh dia sampai kadang nafasnya cepat ya. Karena deg-degan. Iya, dan kita juga ibaratnya ya takutnya terjadi hal yang mungkin berkaitan sama penyakitnya mungkin apapun itu kan. Akhirnya kita menangani dengan cara kita tanyakan, kita datangi, kemudian kita cari solusi, misal kita kasih air mineral atau mungkin kita buatkan teh atau gimana pun caranya. Cuman yang perlu kita pahami dan kasih tahu adalah gimana caranya kita ngerti situasi dan kondisinya dia. Jadi kita empati ke dianya dulu. Itu sih palingan nanganinnya. Karena aku punya temen juga, ya naik pesawat nggak bisa tidur waktu ke Malang. Siapa itu? Ada. Kita ke Malang sama siapa sih, Bre? Jadi auto melek ya? Iya, yang lain udah pada tidur gitu kan sambil dengerin yang satu dengerin musik, yang satu tidur. Ya udah dia duduk tegak gitu kan. Mau tidur nggak bisa. Itu gimana kalau terbangnya jauh gitu ya? Oh udah yang jauh zombie gua rasa. Oh iya Kak, tapi kalau di pramugara itu kalau misalnya terbang paling lama itu berapa jam sih? Dalam satu penerbangan? Iya. Itu tergantung pesawatnya. Pesawat. Tipe pesawatnya beda-beda, ada yang bisa sampai belasan jam, bahkan puluhan jam. Ada juga yang hanya bisa sampai cuman sekedar 5 jam, 4 jam atau short flight gitu. Kayak gitu sih. Nah untuk jadwalnya nih aku penasaran banget soalnya kalau misalkan jadwalnya kan misalnya masuk pagi nih, nah tuh berapa penerbangan atau nanti cuma pulangnya doang atau perginya doang atau gimana Kak? Yes, intinya di dalam maskapai perusahaan itu punya standar masing-masing. Jadi kalau misalnya dia dalam satu hari dalam 24 jam, jam kerjanya maksimal 14 jam misalnya atau 15 jam ya segitu. Tapi biasanya ya di airline sebelumnya aku bahkan satu hari bisa 6 kali terbang. Aduh. Satu hari 6 kali terbang. Iya. Berarti anggaplah ke Bali berapa jam? 1 jam 1 jam 50 menit. 50 menit 2 jam kurang lah ya. Berarti kayak baru nyampe terus bisa kemudian bisa terbang lagi. Iya emang kayak gitu. Ih meninggal gue mah. Enggak sumpah jujur tahu gue meninggal tahu begitu. Makanya kasarnya gue baru nginjekin kaki di tanah nih ya, terbang 2 jam, baru nginjekinnya udah terbang lagi. Habis gitu penerbangannya kadang kayak misalnya mungkin kayak Bali 2 jam, terus habis itu terbang lagi misalnya kan nggak menutup kemungkinan ke yang lebih jauh lagi kan, Kak? Iya, biasa kayak gitu. Iya kan?
Bosan nggak sih Kak? Dibilang Di pesawat, makanya kayak dalam satu hari kan berarti tadi 6 kali penerbangan. Bosan nggak sih di atas nggak main handphone gitu kan? Bosan nggak sih? sebenarnya karena kita kerja ya juga bosen. Karena kalau misal penumpang mungkin karena duduk diem kan, jadi ya bosen, ngantuk segala macam. Karena kita kan kerja, jadi ada yang kita lakuin aktivitasnya. Gitu. Kak, Apa? tapi kalau misalkan Enggak, gue ada yang mau kepo juga soalnya apa? tapi kalau misalkan oh ketawarannya kemana? Kak, kalau misalkan di pesawat itu sebenarnya boleh main HP nggak sih? Oh. Mau main gadget gitu boleh nggak sih? Ketahuan nih gak pernah naik pesawat. Iya, baru September kata rencana mau ke Bali naik pesawat. Kasihan banget, umur lu berapa tahun sih nih? Berapa? 24. Iya. 24 tahun belum pernah naik pesawat. Pernah, tapi waktu kecil, SD, kelas Pesawat 6. kertas. Kenapa sih? Ntar gue diajak sama Kak Arsa pada diem lu semuanya. Bertiga sama Mas maksudnya. Tapi gimana tuh tadi? Tadi apa pertanyaan Mbak? Kalau misalkan di pesawat sebenarnya boleh main HP atau enggak gitu. Terus kan banyak tuh padaan yang kayak bikin snapgram di atas tuh kayak awan-awan. Itu kan di airplane. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Biar maksudnya yang sahabat Benix yang belum pernah naik pesawat gitu tahu. Sosok bilang sahabat bening yang belum pernah naik pesawat. Padahal dirinya sendiri mencuci tangan. Iya, sahabat Benix aku wakilin. Ya jadi palingan kalau misalnya untuk penggunaan gadget itu udah harus pastinya di airplane mode. Di airplane mode dulu, kalau misalnya dia nggak punya mode airplane mode, itu bisa dinonaktifkan dulu. Kalau misalnya untuk ada orang bikin story atau segala macam, mungkin dia ngambil video dulu dalam kondisi airplane mode ya. Yes. Kemudian di save, after dia landing, baru dia post. Kadang kayak gitu. Nah intinya, kalau misalnya di pesawat itu juga ada namanya in-flight entertainment. Ada beberapa yang udah kerja sama. Jadi ada yang disediakan wifi, jadi dia connect ke wifi, tapi harus download aplikasinya. Nah jadi kita posisinya tuh bisa menggunakan bisa menggunakan handphone untuk hiburan, untuk nonton YouTube, untuk nonton podcast juga bisa, terus mau main game itu bisa dari device kita masing-masing kayak gitu. Tapi ada beberapa pesawat aja sih. Oh cuma di beberapa pesawat Iya, aja. kayak gitu. Tuh sahabat Benix. Nah. Ya berarti gitu. Gitu, nggak boleh ya. Norbet deh ya. Kasian banget. Tapi yang paling nggak boleh, yang paling nggak boleh Apa itu yang paling nggak boleh? menggunakan power bank. Oh nggak boleh. Kenapa sih Nggak kalau boleh boleh. tahu? Kan kita kan sekarang di mana-mana orang pasti selalu bawa ini Ada nyamuk tamu. repot banget ya. Repot banget dari tadi gue perhatiin. Sekali tangkap loh. Repot banget dari tadi lagi kacap lagi ngomong, gue perhatiin si nyamuk nih. Gue bilang ini nyamuk jalan-jalan mulu. Udah ngincer nyamuk. Aduh. Tapi kenapa sih Kak Arsap tadi masalah power bank? Karena kan sekarang kan orang pasti kemana-mana butuh banget power bank. Betul. Iya kan? Kayak misalnya entah itu memang kayak dia bangun kesiangan, akhirnya dia nggak sempat nge-charge handphonenya gitu kan. Kenapa sih power bank nggak boleh dibawa ke dalam pesawat? Ambil case yang udah terjadi aja di beberapa pesawat, bahkan ada yang udah kebakar, bisa kebakar. Power bank-nya? Iya. Karena kan dia namanya pesawat kan ada tekanan ya. Sedangkan power bank itu kan ibaratnya dia elektronik yang menggunakan baterai. Kita aja kalau misalnya nih ada yang bawa mainan atau yang bawa yang koper tuh, koper sekarang kan ada Ya, yang air wheel yang bisa didudukin. yang bisa didudukin Yang bisa bisa jalan. jalan. Nah, itu ada yang cabin size boleh dimasukkan tapi si baterainya harus dilepas. Oh, Karena kalau misal baterai dia kesambung itu ada tetap nyala ya. ada kemungkinan bisa bakal ada konslet atau bisa jadi kebakar. Termasuk juga kalau misal kita bawa yang namanya rokok elektrik. Oh, Jadi tuh. kalau bisa rokok elektrik ya dibuka Dicopot. dulu, pas dulu. Dicopot dulu kalau pada bawa rokok elektrik ya. Copot dulu paru-parunya. Itu nggak bisa dong. Nah ya, tadi kan banyak banget tuh sahabat bening yang tentang masalah tidak boleh menggunakan power bank atau membawa power bank, terus masih banyak juga tadi yang sudah kita dikasih tahu oleh Kak Arsyap. Nah, kira-kira apa sih yang memotivasi Kak Arsyap untuk menjadi seorang pramugara? Apakah memang dari kecil cita-cita kah atau memang ada keturunan dari keluarga? Sebenarnya untuk jadi seorang pramugara itu bukan impian atau cita-cita aku sih sebenarnya. Oh iya, Iya. kalau cita-citanya kecil jadi apa? Justru jadi pilot. Oh iya sama-sama terbang. Apa bedanya? Pilot sama pramugara sama-sama terbang. Emang kalau pilot bawa truk? Gajinya beda loh. Hah? Gajinya beda loh. Ya kalau
ngomongin gaji, jangan ngomongin gaji. Enggak. Jadi dulu emang waktu masih kecil emang pengen jadi pilot, terus ya namanya juga anak kecil ya, kita ganti sebenarnya. labil. Terus pas masuk SMP, kayak seru jadi dokter ya, nolongin orang gitu kan. Terus masuk SMA ganti lagi, pengen ngebisnis gitu. Jadi waktu itu aku tamat SMA, masuk kuliah, itu ngambil jurusan bisnis, ekonomi bisnis, tapi baru masuk belum mulai, baru masukin uang pendaftaran apa segala macam ini itu, uang pembangunan dan segala macam, udah nyari kos juga. Kebetulan kan aku SMA di Jambi, kuliahnya di Jakarta, di Depok. Ya. Orang Depok. Terus? Depok, bre. Terus? Depok juga sih. Bukan kelapa 2 emas mah. Ya sama Depok juga. Depok juga, Nora. Ya, maaf. Busun. Ya terus karena ternyata ya pada saat itu baru tahu kalau misalnya bokap nyokap divorce. Jadi karena gua anak pertama mikirin nih dan kepikiran aja sebenarnya dari kelas 3 tuh udah divorce tapi baru tahu aja. Jadi mereka tuh nyimpen hal itu karena mereka tahu kalau misalnya pemikir orang gitu. Jadi ya bener kan terjadi pas udah tahu langsung, mah udah abang nggak kuliah, abang tarik uangnya walaupun dipotong 20% untuk uang administrasi dan segala macam, nggak apa-apa dipotong, ambil uangnya dipakai untuk bertahan hidup di Jakarta sambil cari kerjaan. Kepikiran kerjaan apa tamatan SMA yang gajinya lumayan. Gitu ya, kebetulan waktu itu punya mantan pacar waktu SMA, dia udah jadi pramugari di salah satu maskapai juga dan gaji pertamanya bombastis banget, kayak di luar nalar, kayak oke, aku bakal coba di sini, bisa nggak ya gitu. Dan sebenarnya perjalanan nggak mulus juga Kak. Waktu itu aku masih berat badannya under. Kayak aku bilang tadi di mention di awal, ada beberapa maskapai yang persyaratannya berat badan ideal sama aku masih under banget. Sempat gagal 2 kali, ibarat lu jauh-jauh gitu kan, dateng pagi-pagi ngantri nyampe naik timbangan, belum pulang ya. Udah kayak puskesmas kan. Gimana timbangan langsung pulang gitu. Pernah juga ngalamin hal kayak gitu. Akhirnya ya karena tahu kan salahnya apa, ya udah aku minum beberapa obat, suplemen segala macam, naikin berat badan, and then aku coba lagi. Ya coba lagi, sempat gagal juga di interview. And then mikir kayak nggak mungkin jadi pramugara, kayak aku nggak cocok jadi pramugara gitu ibarat mikirnya ya. Akhirnya aku coba di salah satu coffee shop untuk jadi bartender. Lolos malah, padahal itu full English semuanya interviewnya. Kayaknya emang bartender aja, ya udah nggak apa-apa, kerjaan apa aja gitu kan. Singkat cerita, pada saat mau tanda tangan kontrak, dapat info dari si my ex mantan. Ini bukan nih perusahaan ini ya, salah satu maskapai plat merah di Indonesia lah gitu kan. Kan jarang buka pramugara, biasanya pramugari itu kan jarang buka pramugara. Jadi bingung nih maju mundur, yang ini udah di depan mata, yang ini belum. Punya pengalaman yang sebelum-sebelumnya digagalin gitu kan. Gimana ya gitu, tapi kan karena niat awal yang itu tadi dan ya aku belajar yang namanya dari pengalaman ya, dari kegagalan, dari pengalaman segala macam, ya aku fit untuk jadi pramugara aja. Jadi ya udah aku ambil coba yang ini, ternyata lolos. Sekali coba, alhamdulillah. Berapa lama sih Kak? Udah jadi yang kemarin itu di apa? Plat merah yang pertama, aku pertama kali itu masuk jadi seorang pramugara di tahun 2018. Mulai trainingnya, kan ada trainingnya tuh kan Kak, segala macam set. 2019 awal Januari aku udah mulai terbang. Kemudian 2020 di bulan Maret kalau nggak salah itu dirumahkan karena COVID. Dirumahkan selama 3 bulan awalnya. Akhirnya pas udah mau 3 bulan, ditambahin lagi 3 bulan. Udah masuk 6 bulan, ternyata kita dapat kabar yang sangat tidak mengenakan kalau misalnya yang belum pegawai tetap itu di-cut semua. Kok sama? Kok sama kayak kisah kita sih nih? Kok tahu? Kayak korban-korban ya? Iya. Itu ya, Emang COVID biasa ya. Dulu kita juga gitu, 3 bulan dirumahkan, nambah lagi 3 bulan, nambah lagi 3 bulan. Akhirnya lay off. Tiba-tiba udah. Iya kayak gitu ceritanya. Selesai deh. Tapi seru juga ya ternyata, maksudnya kayak karena kan orang kan terkadang kayak ngelihat sekarangnya aja, maksudnya kayak tanpa mereka tuh kayak melihat cerita kita dari awalnya seperti apa gitu kan. Kayak sekarang kan mungkin sahabat bening juga jadi bisa tahu nih ya bahwa seseorang itu memperjuangkan suatu yang memang mereka kerjakan itu banyak banget
naik turunnya, Betul. semuanya tuh nggak mulus. Ya, yang penting berusaha berdoa, ya. Ya kan ya? Betul. Senyum tetap. Ya. Tapi Kak, aku mau tahu dong dunia pramugara tuh seperti apa sih? Iya nih. Jadi pramugara seperti apa? Gimana sih? Boleh lebih spesifik Soalnya, nggak? soalnya kan mohon maaf banget ya, kayak orang tuh kalau misalkan lo kerjanya apa pramugari, nah langsung tuh Kak, langsung di underestimate gitu Ya. sama orang-orang. Oh, oke. Underestimate mungkin lebih ke apa ya? Cerita-cerita orang ya. Ya. Ya, Iya. bisa jadi tuh. Ya itu biasa terjadi sih, tapi ya gimana lagi itu udah jadi apa ya? Udah jadi suatu hal yang lumrah juga untuk didengarkan. Lu pramugara, lu ini dong, lu begini dong ngomong Berarti kan pramugari. balik Lu lagi gini ke dong. personalnya ya Iya. Kak ya. Sebenarnya lebih benar-benar ke personal aja sih kayak individu kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dilakukan dijalankan di dunia itu nggak semuanya. Nah, ya, talking. Iya. Ngomong-ngomong, Nah, ngomong-ngomong ya, kalau nggak salah Kak Arsyad ini pernah menjadi Mr. Global Jambi 2020. Iya betul. Ya, itu di tahun 2020 mewakili Jambi berarti Betul, ya. Provinsi Jambi. Berarti itu batch keberapa sih? Mr. Global Indonesia keberapa sih? Batch keberapa ya Mark? Ada Mark? Gimana Mark ya? Oh, seangkatan sama Mark? Iya. Oh, seangkatan! Seangkatan. Oh, bukan lo. Beda. Kalau ini Mr. Global, lu global warming. Tapi ngomong-ngomong pada saat mewakili kota Jambi itu awalnya iseng atau memang kayak kayaknya pengen coba nih gitu atau kayak ya udahlah gitu loh ikut-ikutan aja gitu loh atau memang kayak ada faktor pendukung nggak sih Kak? Nah, kayak udah aku mention sebelumnya, 2020 aku di layoff, keluarkan. Tiba-tiba ada regional director coba hubungin aku. Dia regional director untuk Provinsi Jambi, kayak gitu. Coba hubungin, Saf, ready nggak kalau untuk kita tunjuk sebagai perwakilan Provinsi Jambi untuk ke Mr. Global, kayak gitu awalnya. Akhirnya karena mikir lagi nggak ada kegiatan juga nih, pas banget lagi layoff kan, lagi liburan bahkan waktu itu lagi Labuan Bajo. Terus mikir kayak yaudah deh, terima aja. Sebenarnya itu dia Hamin 13 sebelum acara mulai aku ditunjuk sebagai perwakilan Dari Provinsi Jambi. Iya. Akhirnya aku ambil ya jalanin aja kayak gitu. Wow, keren ya. Memiliki prestasi loh, karena itu salah satu prestasi juga apalagi mewakili suatu kota loh, ya kan? Provinsi. Provinsi, sorry. Ya, provinsi kota. itu juga rezekinya ya after Iya, betul. After di layoff, alhamdulillah langsung dapat panggilan ya Kak ya. Nah, kira-kira ya pengalaman apa sih yang berkesan selama ikut ajang itu, Kak? Berkesan banget sih. Apa tuh Iya, contohnya? karena kebetulan di antara kontesan lain itu aku yang minim preparation. Karena hamin berapa hari dari Labuan Bajo aku harus ke Jakarta, kemudian aku harus ke Jambi lagi untuk persiapan traditional kostum, kemudian untuk kerjasama sama beberapa desainer, foto dan segala macam kan ada persyaratannya juga kan. Nah itu dilakuin semuanya dengan waktu yang sangat cepat dan kita juga ada beberapa datangin ke orang-orang bisa dibilang orang penting ya di Provinsi Jambi untuk coba untuk support kayak gitu. Kemudian pada saat kompetisi juga ngikutin dengan preparation yang kita tahu kan male pageant. Pandangan kita adalah, wih, laki berotot nih. Yes. Ya kan, tinggi, berotot, sempurna lah gitu ibaratnya, public speakingnya oke gitu. Tapi sebenarnya gue waktu di 2020 itu bener-bener lagi lean aja, badannya kekurus aja gitu loh, kayak nggak sampai yang berotot gitu. Jadi nggak preparation untuk badannya, jadi lebih ke kayak mental aja sih, hamin berapa hari gitu. Iya. Ya itu mana mungkin langsung jadi Benar. Iya. Gatot Kaca. Akhirnya jalanin segala macam itu dengan hal yang mungkin bisa dibilang tingkat percaya dirinya kurang. Karena lihat kontesan kayak, wow, mereka preparasinya bahkan udah sampai yang 8 bulan, 7 bulan sebelumnya, badannya jadi segala macam itu. Cuma balik lagi kan karena mewakili provinsi, setidaknya memberikan hal yang terbaik lah, kayak gitu kan. Nah yang bikin berkesan adalah di malam final dikasih pengumuman yang nggak dikasih tahu sebelumnya, tiba-tiba ada Mr. Global Congeniality, yaitu persahabatan kan, dan itu ternyata dipilih berdasarkan dari vote peserta dan juga panitia.
dan ternyata yang dipanggil Provinsi Jambi. Waktu itu kayak, hah? Oh, masuk gitu kayak, oh bisa diikut juga ternyata ya gitu, dapat juga. Berarti untuk nasionalnya mendapatkan Mr. Global Indonesia Congeniality ya, atau persahabatan. Bagus kan ya, friendly banget ya. Kayak dari ngobrol tuh kayak enak gitu, enjoy, ya. Enjoy banget kalau ngobrol. Betul. Tapi emang 11-12 sih Kak sekarang badannya ya, Kakak Arif sama Kakak Vano. Oh iya. Iya, badannya. Badannya. Katanya kamu suka olahraga ya? Oh iya sih sebenarnya sekolah olahraga. Olahraga apa? Wajah nanya. Olahraga apa? Bang bener-bener ya. Mr. Congeniality ini kan kita kan sama-sama cowok bro. Sama-sama cowok bro. Oh iya bener-bener. Masa kayak gini? Iya. Olahraga Olahraga apa apa yang sih? kamu suka Kak? Ya, yang aku suka lebih ke olahraga yang ada kompetisinya antara kita menang atau enggak ya. Jadi bukan gym sebenarnya. Aku lebih suka badminton, volley kayak gitu. Terus aku juga suka sebenarnya snorkeling gitu juga sih. Ya aku juga suka tahu snorkeling. Oh iya? Iya. Gimana? Aku waktu itu ke Baru mau ngomong. Halo. BKT. Jatuhnya kalau sini ya. Nyari kerang hijau. Iya tahu. Bikin Di sana, somai. Kamu udah pernah belum ke Kali Ciliwung situ? Belum. BKT, banyak kerang tahu di sana. Snorkeling sendiri. Tuh. Iya tahu. Berarti memang lebih suka olahraga yang kayak dalam arti kayak kompetisi kayak misalnya badminton. Iya, ada volley. game-gamenya gitu. Seru ya. Berarti nggak suka kayak pergi ke gym. Pernah waktu itu karena ada kontrak sama brand juga, ya aku harus gym kan, mau nggak mau cuma 6 bulan doang sih kebetulan kontraknya. Dan sebenarnya enjoy aja sih gymnya, cuman karena ngebagi waktu antara aku terbangnya itu loh, kayak harus jaga pola makan, gym segala macam. Menurut gue kalau gym itu benar-benar harus orang yang punya motivasi tinggi sih. Benar. Dia mau nge-gym tuh buat apa sebenarnya itu. Jadi kalau misalnya aku kan kayak banyak kegiatan kayak udahlah gitu nggak bisa. Iya sih, memang kalau nge-gym tuh memang parah banget sih, makanya kayak harus jaga makan. Terus kayak kalau misalnya kita angot-angotan atau kayak setengah-setengah tuh kurang. Makanya kalau misalnya mau nge-gym tuh sekalian jor-joran kayak beli susunya, suplemennya, mulai dari apa namanya gym membership. Iya, jadi biar kita tahu nih, oh dia gue udah keluar mahal nih, gue nggak mau sia-sia kan, nggak mau rugi gitu kan? Akhirnya dijalanin kan, biasa kayak gitu. Kayak aku juga gitu. Gimana? Ya aku kalau nge-gym ya, kalau lagi datang malas yang aku lihat adalah susu. Oh, gue beli susu harganya 1 juta nih gitu kan, sayang gitu kan. Cuman sayang yang aku minum adalah hormon wanita. Tadinya malah hormon hewan malah. Bahaya itu, hewan kayak gimana? Iya, jadi kan yang harusnya aku jadi aderai ya, malah jadi Piki Burki. Apa? Kok jadi ular? Kok ular sih agak sih? Emang lu pikir gue nagin? Aduh, ya. Nah, terus ya Kak Arsaf ya, menurut kamu nih ya, apa tantangan utama dalam hidup di dunia male pageant? Tantangan hidup di dunia male pageant ada apa ya, stigma Negatif. dari orang-orang sekitar sih. Karena sebenarnya balik lagi ya, kita nggak bisa menyamaratakan atau menstereotip suatu organisasi, suatu profesi, suatu kegiatan, karena itu balik ke individunya orang kan sebenarnya kayak gitu. Tapi ya itu tantangan terbesar untuk male pageant sih kayak gitu. Berarti balik lagi ya omongan-omongan netizen di luaran sana ya. Iya betul. Apalagi kan netizen balik lagi, pokoknya kalau misalnya jadi netizen tuh kalian tuh jangan pernah menilai seseorang dari luar, ya kan? Karena kan kalian nggak tahu kesehariannya seperti apa, terus kayak kepribadian kitanya seperti apa. Tapi balik lagi untuk netizen juga kita nggak pernah bisa memaksa kalau mereka harus suka atau tidak suka sama kita. Iya betul. Ya. Tuh, kan? Iya. Baru muncul dari tadi gua lihat-lihat. Dari tadi nunggu aba-aba ini lagi sini apaan, ya? Dari tadi gua cuma ngeliat tulisan piti doang, gua bilang ini emang ngalir atau gimana gitu kan? Nah, ya. Kakak Arsyaf, Iya. sebenarnya apa sih skill yang kita harus punya dalam dunia pageant itu? Skill yang pertama, karena ini
berhubungan dengan skill ya. Artinya skill itu kan keahlian. Iya. I think it's all about communication. Komunikasi. Iya. Karena kalau male pageant itu kan dia lebih ke apa ya? Lebih ke masyarakat, lebih ke orang-orang di luar sana, bukan untuk diri dia doang kan. Iya. Nah, kalau misalnya ilmu kita bisa pelajarin. Yes. Tapi gimana caranya kita bisa menjelaskan, mendeliver ilmu-ilmu itu ke orang. Itu kan butuh kalian di komunikasi kan. Kayak gitu sih palingan. Berarti skill ya. Masuk ke skill. Bener, karena kalau misalnya kamu nggak punya skill, kamu nggak bisa jalan. Sikil! Sikil! Sikil itu yang kenyal-kenyal. Sikil! Tasya. Dekil! Parah banget. Sikil, aku kan menggunakan produk dari Bening Studio. Mana ada produk Sikil? Nah, ngomong-ngomong ya, pernah nggak sih Kak Arsaf merasa nggak pede pada saat mengikuti ajang tersebut? Atau misalnya pada saat kayak entah itu lagi kerja gitu, pernah nggak sih ngerasa nggak pede? Gak pede pada saat? Pada saat entah Kerja. itu kerja, misalnya kayak, duh kayaknya hari ini gue kayaknya kucel banget gitu kan. Atau misalnya pada saat mau mengikuti ajang Mr. Global, kayak misalnya, aduh kayaknya gue nggak pede nih sama kayak penampilan gue. Atau misalnya fashion gue, pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Kalau untuk penampilan sama fashion sih lebih ke arah yang bukan nggak pede, karena aku selalu ngecek gitu loh, apakah ini mulai dari dress code atau segala macamnya. Jadi karena terbiasa dengan hal tersebut, jadi aku ngerasa kayak kenapa aku harus nggak pede gitu kan. Kalau untuk masalah fashion, tapi kalau untuk masalah fisik kurang rasa nyaman dengan misalnya potongan rambut lagi nggak oke nih, kayak salah potong, itu juga pernah sih sebenarnya, tapi lebih ke arah yang kayak rambut doang sih, nggak sampai gimana-gimana. Ternyata pernah nggak pede juga ya, kirain kalau orang cakep pede-pede aja gitu kan. Tapi Jangan Kak Arsaf salah. enggak kok, kamu sempurna di mata aku. Pulang yuk. Tapi sebenarnya insecure tuh juga harus tahu Kak. Iya, jangan over confident. Kan overconfident. Tapi sebenarnya insecure-nya ke hal yang bener-bener insecure ya, bukan yang kayak dia putih terus dia bilang gue teman, kayak itu kan aneh. Iya, insecure benar-benar hal yang ibaratnya kita lemahnya di mana, arti kan itu lebih ke pengenalan diri. Nah itu harus basic konsep yang tadi masuk juga tuh, skill apa, yaitu pengenalan diri. Kalau kita udah kenal sama diri kita tahu nih harus bersikap gimana di depan orang, mau situasinya bagaimana dan segala macam, itu juga udah enak kayak gitu. Kalau misalnya kalau itu teman mah putus mah itu alasan aja ya. Nah, Kak Arsyaf kasih dong masukan dan motivasi ya dari Kak Arsyaf ya untuk para pria ya yang tertarik untuk memulai karirnya di bidang fashion. Oke, palingan tetap ya harus kenalin dulu nih, karena dasar dari orang itu berubah adalah dia bisa mengenal diri dia. Kalau dia nggak bisa mengenal diri dia, gimana mau berubah kan? Kita tahu nih kekurangan kita apa, kita harus cari tahu kekuatan kita apa juga. Karena dari kekuatan yang kita tahu nih kita bisa miliki, kita bisa maksimalin. Terus kalau misalnya kita tahu kekurangan kita apa, kita bisa untuk gimana caranya menutupi kekurangan itu. Misalnya kita kurang di public speaking, kita bisa belajar. Kita kurang di catwalk, kita juga bisa belajar. Oh, aku tahu nih aku kurangnya di badan. Oh, bisa perbaiki dengan cara olahraga, gym dan segala macam. Itu sih palingan tetap kita harus bisa yang namanya kenalin diri, terus kemudian just be yourself. Karena kalau udah jadi orang lain itu pertama capek, yang kedua ujung-ujungnya orang juga bakal tahu kok kita gimana. Jadi just be yourself aja, karena pageant itu bener-bener orang tuh bakal tahu, judges itu bakal tahu gimana kita. Terus yang terakhir palingan harus bisa beradaptasi dengan cepat sih. Karena balik lagi male pageant itu bukan suatu pekerjaan atau profesi atau suatu kegiatan yang lu di situ aja, lu ngerjain itu doang, enggak. Banyak hal yang dilakuin. Salah satunya kita juga harus bisa speak di depan masyarakat, tapi kita lagi kondisi mood yang gak enak. Ya kan? Itu salah satunya juga kayak gitu sih. Tuh ya, jadi kalian tuh harus mengenali diri kalian sendiri. Just be yourself ya, jadi diri sendiri, jangan berpura-pura jadi orang lain karena emang capek jadi pura-pura jadi orang lain. Kayak aku aja ini sebenarnya aku pura-pura ngondek.
Aku capek pura-pura ngondek, aslinya tuh aku laki banget. Tapi kok lebih kayak mendalami banget ya. Nah, ya ngomong-ngomong sahabat benih semuanya, tadi kita udah banyak banget nih yang kita korek-korek dari seorang Arsyaf Dhani ya. Udah mulai dari pekerjaan yang sebelumnya, terus dari mulai perjalanan hidupnya atau perjalanan karirnya kita udah kulik-kulik ya. Nah, sekarangnya kita akan ke segmen React Viti. Nah, seperti biasa kita akan mereaction satu materi yang sudah kru siapkan ya untuk kita tanggapi ya dan komentari dari Kak Arsyaf tentang Viti yang akan kita munculkan di layar. Oke. Ya. Oke, kita akan lihat video yang pertama. Silakan. Heboh, pilot diduga selingkuh dengan pramugari lewat Discord. Jadi gini, abis rame konten soal profesi pramugari dan pilot yang rentan sama perselingkuhan, nggak lama malah ada contoh nyatanya nih. Seleb TikTok Ira Nanda atau dikenal Ibu Kavi bongkar kelakuan suaminya yang berprofesi sebagai pilot Citylink, Elmer Syaherman. Elmer diduga selingkuh sama pramugari bernama Bella Damaika pakai aplikasi Discord. Lewat Instagramnya, Ira bagiin inilah ya, ini yang pernah viral, ini yang sampai bahkan dibikin meme-meme gitu kan. Meme, ya meme tuh kayak apa sih? Meme. Apa sih? Oh ya maaf, meme ya. Wow. Iya tinggal meme. Nah itu lagi rame banget tuh Kakak Arsyaf kan yang berita-berita itu yang tadi. Gimana nih tanggapan kamu tentang perselingkuhan di dunia penerbangan? Perselingkuhan di dunia penerbangan. Wah, Bang jangan gara aku diundang di sini, jadi bahasa ini gitu ya. Sebenarnya harus bisa dipisahkan sih, dibedakan antara si perselingkuhan sama si profesi. Sebenarnya kalau misalnya dari tanggapannya aku pribadi nih, perselingkuhan di dunia penerbangan gak ada korelasinya. Mau dimanapun tempat kerjanya, kalau namanya selingkuh aja kayak gitu. Itu balik ke individunya lagi sebenarnya. Selingkuh itu dimanapun, kapanpun. Betul. Gak harus di pekerjaan, ya kan? Di luar aja bisa. Iya. Hah? Warteg? Siapa tahu misalnya gue lagi ke warteg, terus gue ketemu orang, ih kayaknya lucu gitu kan. Akhirnya kayak tuker-tukeran nomor telepon pakai tisu gitu kan. Tapi emang bener sih, jadi bener kata Kak Arsyaf ya, harus bisa membedakan mana pekerjaan, profesi, mana ya balik lagi ke pribadi atau perselingkuhan. Tapi kan memang kayak kemarin tuh sempat heboh banget ya. Dan sebenarnya itu benar-benar kayak stigma yang dari beberapa tahun tuh emang udah selalu seperti itu. Pasti selalu ada ya. Oh, ya pilot seperti ini, pramugari seperti ini. Oh, jangan jadi pramugari gini, jangan nikah sama pilot tuh gini. Sebenarnya itu balik ke individunya, bukan profesinya. Benar. Betul, karena sebenarnya balik manusianya ini punya value nggak gitu, punya integritas nggak sebenarnya. Kalau dia punya value, dia punya integritas, kayaknya nggak bakal ngelakuin hal yang mungkin bakal ngelakuin ibaratnya hari ini seneng nih, ya kan? Wah nikmat nih hari ini gitu. Besoknya buyar semuanya, mulai dari kerjaan, keluarga segala macam. Belum lagi malunya. Betul. Kayak gitu. Berarti kesenangan sesaat ya kan Kak Arsyaf ya. Kok kayak dari dalam hati kayak korban dari gitu. hati banget. Oh enggak ya? Itu kan juga baik lagi sama orangnya ya kan. Ya udah kalau misalnya udah selingkuh ya udah selingkuh aja gitu. Berarti emang itu udah jadi wataknya gitu kan ya Kak ya. Yes, wataknya, sifatnya ya. Seperti itu. Ya, karena kan balik lagi, sebenarnya ya balik lagi, dia sama-sama ngasih kode atau enggak, ya kan? Ada umpan dimakan. Iya, namanya kucing kalau ada ikan asin ya pasti dimakan, ya kan? Gitu, tapi untuk kucing aku sukanya bukan ikan. Apa sih? Iya. Sukanya apartemen ya? Apa sih? Ya. Dia tinggal di apartemen, aku di kosan. Enggak bercanda ya sahabat bening ya. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah perselingkuhan, pernah nggak sih diselingkuhin? Kasih tau nggak ya? Ya pernah. Pernah? Berapa kali? Nggak kehitung kayaknya. Udah banyak banget emang. Siapa Kak yang nyelingkuhin Kak? Siapa orang? Siapa Kak? Jangan dong, jangan. Disebut jangan, dong. ya udah.
Oh, udah nggak kehitung? Lumayan, dia nggak ngitungin juga karena itu hal yang menurut aku nggak harus dihitung sih. Iya juga Iya. sih. Ya, nggak harus dihitung dan nggak harus diingat ya. Iya. Berarti kan secara tidak langsung yang tidak baik akan pergi dengan sendirinya, ya kan? Pasti ada aja jalannya. Benar. Ya, kita jadi pramugara mah enak tahu. Misalnya kayak terbang di sini, tiba-tiba kenalan lagi kan. Siapa tahu yang habis diselingkuhin kenalan lagi sama yang baru kan. Ya nggak sih? Ya kan? Namanya jodoh kan jodohku. Maunya sih. Oke deh. Aduh, tapi ngomong-ngomong Kakak Nia ya, bahas masalah perselingkuhan ya, ini tuh agak bahaya ya, agak ngeri Iya, ya, betul. agak sensitif Bener banget. ya, agak serem ya. Mendingan kita tanya jawab pertanyaan netizen. Kak Arsyaf, kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari netizen yang ada di Bening Klinik Indonesia ataupun dari Bening Klinik yang sudah tahu bahwa hari ini Kak Arsyaf akan datang. Dan kita akan baca pertanyaan netizen yang pertama. Pan jadi model atau pigeon? Oke, kalau dari sejak kapannya sebenarnya waktu itu dari SMP. SMP. Iya, waktu SMP tuh ada kayak ajang namanya remaja apa gitu, pokoknya remaja lah gitu kan. Beda dong. Beda. Kalau itu marawis jadinya. Ya pokoknya dia pemilihan. Tadi lo kamu apa? Orang dari tadi udah ketawa ya remaja masjid, terus dia baru nanya, remaja apa? Lo ketawain apa? Terus. Iya, waktu SMP kebetulan ada pencarian model untuk remaja, kemudian dia masuk ke sekolah-sekolah. Nah, dari sekolah dipilih untuk mewakili sekolah. Jadi sebenarnya nggak niat. Awalnya kayak dipanggil, terus dipilih, terus ikut, menang, harapan 2 ya. Iya. Sorry, harapan 3 deh. Harapan 3. Harapan 3 itu lumayan banyak kan, diberi dari seluruh sekolah, Yeah. SMP, SMA semua terlibat. Ya, dari situ mulai karirnya. Kalau dari pageant sendiri, dulu pernah 2013 nggak sih? Bentar ya. Iya, 2013. Itu jadi Duta Seni Budaya Pariwisata Provinsi Jambi. Jadi mulai dari situ juga sih. Itu masuk pageant juga. Wow, keren. 2013 udah jadi pageant saya 2013. Masih di dunia hitam. Ya. Oh, magic. Black magic ya Anda ya? Black magic ya? Remaja mesin. Yang dikejar-kejar di Pasar Tomang. Oh iya, bener. Oke ya, selanjutnya kita akan baca pertanyaan netizen yang kedua. Kedua. Ada dari Miss Jenglot. Ya Allah, rajin loh dia nanya mulu setiap segmen ya. Ada Miss Jenglot, rahasia ketampanannya apa sih Kak? Rahasia ketampanannya? Kayaknya nggak ada rahasia, semua orang tahu. Apa tuh? Treatment di Bening Klinik. Wow. Semua orang tahu soalnya. Tapi kalau boleh tahu nih, treatment yang paling Kakak suka di Bening Klinik apa sih? Kalau treatment aku paling suka yang namanya laser Picosure. Laser Picosure. Itu bener-bener, wah nggak ngerti lagi deh. Bagus banget Kayak ya. ada cahaya di muka, ngerti nggak sih? Langsung instan ya. Betul, langsung wow. Kalau pakai tanda dasarnya pakai apa Kak Arsyaf? Aku kok tergantung kondisi muka Kak. Kalau aku Oke. lagi ada acne, pakai yang acne. Tapi kalau misalnya yang biasa ya aku pakai brightening series. Brightening Ya series. tapi yang main series itu yang sekarang. Yes. Dan kebetulan karena ya nggak bisa menyimpulkan, Saf lu kan perawatan terus, kok ada jerawat ya? Benar. Nah, jerawat juga manusiawi. Iya, Iya benar. kan, jerawat itu manusiawi, namanya juga tubuh ya kan. Kalau misalnya jerawat ya udah tinggal sembuhin kayak gitu kan. Ya segampang itu sih sebenarnya, nggak usah terlalu dipikirin. Tuh ya, namanya jerawat itu nggak akan hilang. Kita tuh bukan plastik sayang ya, yang nggak punya pori-pori. Kita bukan Barbie ya. Karena kalau lu Barbie ya, jangan ke pori-pori, bebelah aja enggak. Oh
ini kali aduren kali apa. Oke, ya, berarti Miss Jenglot udah ya dijawab pertanyaannya sama Kak Ashraf ya. Selanjutnya kita akan lihat pertanyaan netizen yang ketiga. Apa itu? Ada dari Aci Arfi, udah punya pacar belum sih? Pacaran. Udah punya Lu pacar belum? Ini sebenarnya pacar atau pacaran? Pacar kayaknya. Pacar. Udah punya pacar belum? Punya nggak ya? Bingung juga jawabnya. Punya. Kok nunjuknya ke situ? Kenapa? Nggak mau apa yang udah tua, Nek. Sebenarnya bilang punya biar nggak diganggu orang sih. Padahal nggak punya. Oh, Nggak punya. Ayo ya buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, Kak Ashraf belum punya pacar buruan. Nih ya, jangan digituin orang nggak mau diganggu. Berarti buka lowongan ya, Kak? Enggak. Tergantung kita, iya nggak sih Kak? Namanya pacaran tuh maksudnya kalau memang lagi pingin ya udah gitu loh. Kalau enggak ya udah, dan terus juga nggak mau nyari juga. Nah, ya, nggak Kak? nyari, lebih Ya, tepatnya kan? nggak nyari, Kak. Tapi aku penasaran tipenya Kakak Ashraf tuh kayak gimana sih? Kalau bicara tentang tipe, nggak tahu gue bener-bener ngerasa kalau kayak independent woman tuh seksi gitu, ngerti gak sih? Ah, independent woman. Gue mau benerin sana. Kenapa? Single mom. Itu single mom. Jatuhnya kan bukan single mom. Oh, berarti lebih nyari independent woman. Iya, karena sebenarnya emang cewek itu manja. Yes. Tapi sebenarnya cowok juga manja kalau dengan orang yang dia sayang sebenarnya kan. Tapi kalau misalnya gua ngerasanya kalau cewek independent woman ini dia pasti udah bisa ngurus diri sendiri. Benar. Ketika misalnya nih sorry to say guanya meninggal, dia tinggal sendirian, dia masih bisa hidup. Ngerti gak sih? Benar-benar. Itu sih lebih tepatnya karena berefleksi dari nyokap juga sih sebenarnya. Jadi nyokap juga termasuk yang single mom yang mungkin sangat independen, yang bisa ngurusin keluarga dengan sangat baik tanpa ngurangin sedikit pun perhatiannya kayak gitu. Ya, berarti bener-bener dan emang sih ya independent woman itu kayak bener-bener cewek-cewek mandiri ya. Iya. Apapun gitu, kalau bisa manjat genteng aja manjat genteng sendiri loh. Sendiri, Ya? semuanya. Gua aja independent woman, gua lahiran sendiri loh. Gua lahiran sendiri, gua ngejahit sendiri tau. Anak gua 4 sekarang. Tapi Gak jadi. Apa? Lanjutin. Apa? anak 4, tapi bapaknya kemana? Kan itu dulu kan lewat Bluetooth. Lewat Bluetooth, kan? Lu kan waktu itu keluar dari kuping kanan, Oma kuping kiri, Gugun dari pori-pori. Ya. Ratna waktu itu kebetulan gue lagi batuk. Keluar. Kalau Oma? Hah? Kalau Oma? Kan tadi udah disebutin. Nggak jelas nih ya. Oke ya. Oke deh. Kita akan baca pertanyaan terakhir, pertanyaan yang keempat. Siapa ya kira-kira? Oh, dari Agiska ya. Padahal ada yang nungguin tahu pertanyaan yang selanjutnya. Apa motivasi dalam hidup kakak sih? Kayaknya tadi udah sempet dijawab ya. Motivasi dalam hidup, mungkin lagi nonton, mungkin bisa dijawab Kak. Intinya motivasi dalam hidup adalah benar-benar pingin jadi orang yang bisa memberikan dampak positif terhadap orang lain dalam segi apapun, mulai dari mungkin ngasih orang kerjaan, mungkin ngasih orang rezeki, ngasih orang kesehatan, apapun lah yang bisa emang lagi bisa ditolong. Ada mungkin lihat animal, lihat pet yang lagi sulit, susah dibantu. Kayak pengen jadi orang yang kayak gitu sih sebenarnya. Amin, ya mudah-mudahan. Lebih tepatnya bermanfaat buat apapun gitu sebenarnya. Amin, mudah-mudahan selalu menjadi orang yang bermanfaat dan bisa melakukan hal yang baik untuk orang sekitar ya Kak ya. Pet saya nih, ini pet saya animal itu. Ini animal saya ini perlu ditolong nih Habis kayaknya. di-grooming itu. Oke ya, ini ada pertanyaan netizen yang terakhir ya. Oh, ini dia nungguin. Kak, kalau di follow kira-kira di follow back nggak? Aku udah pernah follow, tapi karena nggak di follow back, aku unfollow lagi. Kalau ngomong langsung sih katanya di callback. Ngomong langsung. Ngomong langsung.
Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu kan karena banyak notifikasi ya. Iya, Jadi kayak nggak ke notice Kak. Emang kalau misalnya Lu siapa sih? Maaf Oma lu gak ke notice. iya, Cek lagi terekam, masih nyantol, masih follow. Abis ini di fallback. Iya. Abis itu di fallback tapi story-nya disenyapkan. soalnya biasanya emang kalau misalnya Sasa mau tulan dong di IG. Nah, biasanya gue yang minta handphone mereka biar mereka yang fallback gitu loh kadang. Oh gitu Oma. Karena notifnya banyak. Jadi bingung ya yang mana gitu kan yang nge-follow terus Kadang udah juga pernah nggak ketemu nge, atau belum nggak gitu juga kan. gitu, nggak meriksain. Satu-satu. Story juga nggak meriksain siapa yang lihat ya, nggak meriksain juga. Oh. Apalagi yang follow. Beda kalau sama ini story dilihat mulu. Kira udah dilihat tuh. Kalau udah dilihat Dihapus. Apalagi kalau udah nyindir-nyindir orang ya. Orangnya udah baca, udah hapus, bikin lagi story yang baru. Aduh. Sama kan? Tapi emang nyentil orang di media sosial itu paling enak tahu. Lebih peka orangnya dibandingin kayak kita nyindir-nyindir secara mulut tuh mereka tuh kadang nggak peka. Tapi kalau di media sosial tuh, tapi kadang di media sosial nyentilnya satu orang yang baper 50. Agak bahaya ya. Iya. Nyentilnya seorang tiba-tiba DM banyak banget. Beb, kenapa gue punya salah ya? Beb, ini pada kenapa gitu kan? Iya salah target. Malah yang punya salahnya Anteng. Aduh sangat Seru banget. ya, seru banget ya talking, bincang-bincang kita malam hari ini ya bersama Kakak Arsyaf Dhani ya. Nah, sebelum kita closing, kan biasa kalau pramugara atau pramugari kan suka tuh contohin kayak yang flight attendant yang apa emergency kayak gitu. Safety demonstration. Iya. Coba dong sedikit aja. Itu ngapain? Bisa nggak sih, Kak? Ngomongnya, Ngomong announcement-nya. Iya. Disuruh announcement kerja lagi deh. Kayaknya enak gitu kan. Oke. Tuh, ini mau yang mana nih? Kayak misalkan mau terbang tuh, kayak misal pintu emergency ada di depan, belakang, sayap kanan, sayap kiri. Kalau nggak ada udara, ambil Tabung itu oksigen aja, akan oksigen. turun. Agak panjang tapi. Agak panjang tapi. Yang tipis aja, Yang tipis aja ya? Iya, boleh. Waktunya masih banyak ya? Oke, biasa pakai ini sih, jadi bingung ya? Iya. Tamu sempurna yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna. Dalam tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih telah terbang bersama Benings Air. Yeay! Barang bawaan kan? Barang bawaan kan salah. Lu yang nggak pernah naik pesawat lu, Mano. Lu nggak pernah naik pesawat lu. Mau lihat tiket gue? Mau lihat gak tiket gue? Ke Malang, Jakarta. Bali, Jakarta, Bali, Surabaya, Semarang mau mana? Mau lihat? Kayak Bang Toib ya, nggak pulang-pulang. Tahu kan? Ke Semarang ngapain? Tahu Kak. Gak usah di-spill ke Semarang ngapain. Maaf, Ya. ya Allah. Kan dulu kan emang long trip judul. Aduh banget. Iya emang Seru banget kalau udah ngomong di Bening Talk Show itu nggak pernah ada habisnya ya. Nggak pernah ada habisnya, kita selalu membahas semuanya dari mulai kegiatan, aktivitas, ataupun kayak perjalanan hidup dan yang lainnya ya. Nah untuk teman-teman semuanya pokoknya ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jadikan suatu motivasi untuk teman-teman atau sahabat Bening semuanya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Dan kita juga terima kasih banget kepada Kakak Arsyaf Dhani. Terima kasih Masih banyak. banyak juga Terima kasih. udah invite ke sini, kebetulan masih ada sisa 2 hari lagi sebelum pindah. Pas Oh, banget. sedih banget. Sedih banget. Ketempelan. Wah. Tapi ngomong-ngomong masalah ketempelan, tapi ngomong masalah ketempelan jangan lupa besok di hari Kamis kita punya program kesayangan kita yang namanya Kliwon.
Dari jam 8 malam sampai dengan jam 9 malam ya. Jadi buat sahabat bening semuanya yang mau tahu tentang permasalahan susuk, duka lara alias dukun ya. Atau misalnya yang lainnya kalian pantengin terus di live-nya dari Bening Klinik Indonesia besok di hari Kamis dari jam 8 sampai dengan di jam 9. Jangan lupa juga untuk sahabat bening semuanya, besok kita punya flash sale dari mulai jam 8 pagi. Promonya menarik banget, start from di Rp49.999 ya. Jadi jangan sampai kalian kelewatan ya. Pak Arsep aja pakai produk bening. Bener. Masa kamu enggak sih? Ya, jangan pakai krim meong sayang. Putihnya di sini doang. Udah. Nah, tapi di sini juga aku mau mengingatkan ya, untuk sahabat bening kita juga lagi ada promo dari harga normal 888 sampai di 375 aja sudah ada tambahan sunscreen spray-nya. Sumpah, wawanya sepi banget gitu loh ya. Kayak langsung gitu. Kayak secara tidak langsung dalam hati tuh kayak kita tuh ngomongnya freak. Wawanya tuh beda arti ya. Wow. Pokoknya untuk sahabat bening semuanya, pokoknya kalian terus follow akun TikToknya dari Bening Klinik Indonesia. Karena selain promo-promo, kita juga selalu banyak program-program yang menarik ataupun event-event yang selalu kita support untuk sahabat bening semuanya ya. Akhir kata saya Vano Revano dan Saya Nia Manzila. dan bintang tamu malam hari ini. Saya Arif Safdani. Terima kasih untuk sahabat bening semuanya. Mohon maaf salah-salah kata. Maaf juga mungkin kalau pertanyaan dari kalian belum berhasil kami jawab ya. Akhir kata kami dari Bening Klinik Indonesia ya. Terima kasih banyak untuk seluruh tim yang bertugas. Keren ya. Tumben belepotan banget udah ngomong closing. Terima kasih untuk sahabat bening semuanya dan jadilah bening sekarang. Thank you, Kak. Terima kasih. Terima kasih semua.